Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Silvia Sari Dewi dengan NIM 1911031220 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Bali semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Berikut videonya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yang berkembang secara baik di masyarakat Bali. Bahasa Bali sebagai bahasa ibu masyarakat Bali digunakan secara luas sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, bahasa Bali juga termasuk dalam 10 besar bahasa daerah yang memiliki penutur terbanyak di Indonesia, sehingga membuat keberadaan bahasa Bali sangatlah penting. Selain digunakan untuk percakapan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Bali juga dipergunakan dalam urusan pemerintahan maupun pendidikan. Seperti halnya bahasa Bali digunakan sebagai muatan lokal dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media atau alat komunikasi yang termuat dalam kehidupan masyarakat di Bali. Nah, kesusastraan Bali dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kesusastraan Bali Purwo dan kesusastraan Bali Anyar. Nah, kesusastraan Bali Purwo adalah salah satu karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau sebelum dipengaruhi oleh budaya asing atau budaya luar. Contoh dari karya sastra kesusastraan Bali Purwo yaitu seperti Tembang, Gancaran, Palawakya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh budaya luar atau budaya asing. Contoh dari karya sastra kesusastraan Bali Anyar yaitu seperti Satwa Dawa atau disebut dengan novel, Satwa Bawak yang disebut dengan cerpen, drama, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan berbahasa Bali. Nah, keterampilan berbahasa Bali dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan membaca, yang ketiga ada keterampilan menulis, dan yang keempat ada keterampilan berbicara. Nah, keterampilan menyimak dalam bahasa Bali merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan secara lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Hal tersebut untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Nah, dalam pendidikan bahasa Bali, guru dapat mengajak siswa menyimak video mengenai Satu Bali. Nah, dengan menyimak video Satu Bali, tentunya siswa akan sangat antusias dalam mendengarkan dan menyimak alur cerita yang disampaikan dalam video. Nah, selain itu, tentu saja keinginan siswa untuk belajar bahasa Bali akan meningkat, serta tentunya siswa akan terbiasa mendengarkan ragam kosakata bahasa Bali yang akan memberikan rekaman pada motorik siswa. Nah, selanjutnya yang kedua ada keterampilan berbahasa Bali, yaitu keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca dalam bahasa Bali merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa lisan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Bali, untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, guru dapat mengarahkan siswa untuk membaca sebuah teks Satu Bali. Nah, hal tersebut tentunya dilakukan untuk melatih keterampilan membaca siswa. Maka dari itu, guru harus mampu menyediakan buku teks satwa yang berisikan gambar-gambar.
Nah, dengan membaca buku yang berisikan gambar, daya imajinasi siswa akan dilatih sehingga literasi bahasa dalam membaca akan terlatih. Baik, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, ada keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis dalam bahasa Bali merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif yang menuntut seseorang untuk menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Bali, untuk kegiatan menulis, guru dapat mengarahkan siswa dan memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya, untuk memproduksi sebuah tulisan untuk menyampaikan gagasan dari hasil menyimak dan membaca yang telah dilakukan oleh siswa sebelumnya. Kemudian gagasan tersebut dapat berupa gambar ataupun kesimpulan yang juga menggali nilai atau pesan yang telah disampaikan melalui satu yang sebelumnya yang telah disimak oleh siswa dan yang telah dibaca oleh siswa. Nah, kita lanjut ke keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara dalam bahasa Bali merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan seseorang. Nah, keterampilan berbicara berhubungan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh siswa melalui kegiatan menyimak dan kegiatan membaca. Dalam pendidikan bahasa Bali, untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, guru dapat mengajak siswa belajar untuk berkomunikasi bahasa Bali dan menyampaikan hal yang telah ditulis sebelumnya. Nah, melalui proses berbicara ini, perlahan siswa akan belajar untuk melatih kebiasaan untuk menggunakan bahasa Bali dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika bahasa tersebut sering digunakan oleh siswa, maka tentunya akan jauh lebih mudah untuk diinternalisasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra Bali adalah sesuatu kegiatan yang melibatkan karya sastra untuk mendorong pemahaman, apresiasi, dan kepekaan kritis terhadap karya-karya yang ada. Nah, kegiatan apresiasi sastra akan tumbuh jika kita dapat menumbuhkan rasa keingintahuan terhadap karya sastra yang dikagumi, menumbuhkan sikap serius dan terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari kehidupan di daerah Bali. Sebagai masyarakat Bali, hal yang dapat kita lakukan untuk mengapresiasi karya sastra Bali yaitu dengan mengikuti Pekan Sastra. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sastra Bali melalui karya sastra yang dibuat oleh sastrawan. Dengan itu, tentunya kita ikut berdedikasi dalam mengembangkan karya sastra Bali. Nah, selain itu kita juga mengikuti kegiatan tersebut tentunya menumbuhkan motivasi generasi muda yang akan datang dalam meningkatkan kompetensi, minat, dan bentuk apresiasi kita terhadap karya sastra yang ada di Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesusastraan Bali, keterampilan berbahasa Bali, dan apresiasi sastra Bali. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Untuk itu, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.